Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alex Setia Budi Channel. Jika kemarin kita membahas tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, lalu yang jadi pertanyaan, siapakah Imam Mahdi? Baik Sunni maupun Syiah percaya akan keurgensian akan kehadiran Imam Mahdi menjelang hari kiamat kelak bersama turunnya Nabi Isa alaihi salam. Menurut kaum Sunni, Imam Mahdi adalah salah seorang umat Rasulullah yang berasal dari keturunan Rasulullah, yang namanya sama dengan nama Rasul yaitu Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasul yaitu Abdullah. Mereka kaum Sunni berpegang pada hadis seperti At-Tirmidzi, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab hadis At-Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Pada riwayat lain, Rasulullah bersabda, namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Dalam banyak sejarah, banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sedangkan menurut Syiah, Imam Mahdi adalah imam ke-12 dan imam terakhir menurut silsilah 12 imam maksum yang wajib ditaati. Di dalam literatur Syiah, pembahasan tentang Imam Mahdi dari hadis maupun tafsir Al-Quran sangat banyak sekali, karena hal ini berkaitan tentang masalah keimanan kaum Syiah. Salah satu hadis tentang Imam Mahdi yaitu yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak tersisa dari umur dunia ini kecuali sehari saja, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu sampai munculnya seorang lelaki dari ahlul baitku yang akan menggemparkan dunia. Namanya seperti namaku, julukannya seperti julukanku. Dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan dan keseimbangan yang sebelumnya dipenuhi dengan tirani dan kezaliman. Imam Mahdi adalah putra tunggal Imam Hasan al-Askari, yaitu imam ke-11 kaum Syiah yang memiliki nama dan kunyah seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap Imam Mahdi adalah Imam Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Semenjak awal kelahirannya berada dalam tirai kegaiban. Kelahirannya terjadi pada malam pertengahan Sya'ban atau Nifsu Sya'ban tahun 255 Hijriah. Ibu Imam Mahdi bernama Narjis, yang dimana dalam beberapa riwayat beliau adalah keturunan sahabat dari Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun. Tempat kelahiran Imam Mahdi yaitu di Samara, Irak. Imam Hasan al-Askari merahasiakan kelahiran putranya, mengingat banyaknya riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam sebelumnya terkait dengan kemunculan Imam Mahdi, yang membuat pemerintahan yang berkuasa pada masa itu yaitu Bani Abbasiyah berusaha untuk menemukannya, sehingga membuat kondisi pada waktu itu sangat sulit bagi ayah Imam Mahdi yaitu Imam Hasan al-Askari. Karena itu, Imam Hasan al-Askari menyembunyikan kelahiran putranya dan tidak menampakkannya pada masa hidupnya, sebagaimana kebanyakan orang tidak mengetahui keberadaan putra Imam Hasan al-Askari usai wafatnya. Akan tetapi dalam kitab-kitab sejarah ada beberapa orang yang pernah berjumpa dengan Imam Mahdi. Di usia 1-5 tahun, Imam Mahdi berada di bawah pengasuhan ayahnya yaitu Imam Hasan al-Askari. Setelah wafat ayahnya, Imam Mahdi mengalami kegaiban kecil atau gaibah sugro. Pada masa itu, hubungan masyarakat dengan Imam Mahdi terjalin dengan perantara 4 wakil khusus Imam Mahdi. 4 wakil khusus Imam Mahdi yaitu yang pertama Utsman bin Sa'id al-Amri, yang kedua Abu Ja'far Muhammad bin Utsman Sa'id al-Amri, yang ketiga Abu Al-Qasim Husain bin Ruh al-Nukbati, yang keempat yang terakhir adalah Ali bin Muhammad al-Samuri. 4 wakil Imam Mahdi pada masa hidupnya di samping memegang peran sebagai juru bicara Imam Mahdi, juga berperan memperbaiki akidah orang-orang Syiah, di antaranya membereskan pemikiran-pemikiran gulat dari masyarakat Syiah. Setelah meninggalnya wakil dari Imam Mahdi yang keempat, Imam Mahdi mengalami masa kegaiban besar, gaibah kubro, yang berarti kegaiban besar atau panjang, adalah sebuah arti dari periode kehidupan yang tersembunyi dan terasing imam ke-12 dari para pengikutnya, yang dimulai dari tahun 329 Hijriah dan berlanjut sampai saat ini. Di masa kegaiban besar, pengikut Syiah memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah agama dengan merujuk kepada para marja dan ulama Syiah.
Menurut keyakinan Syiah, meskipun Imam Maksum berada dalam kegaiban yaitu Imam Mahdi, namun bumi dan seluruh makhluk senantiasa mendapat dan merasakan anugerah dan karunia-Nya. Dan pada hakikatnya dunia butuh pada keberadaan imam yang dilantik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan imam bukan hanya memiliki wilayah kekuasaan secara legal, bahkan secara alami juga memiliki wilayah kekuasaan yang besar. Dengan demikian, sebagian dari referensi penting riwayat hadis Syiah dibuka dalam sebuah bab yang bernama Innal a'immatahum arkanal ard, yang artinya yaitu para imam adalah pondasi-pondasi bumi. Ya, mungkin cukup sekian sobat semua pembahasan dari saya pada kali ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.